Bapak Ibu, saudara terkasih, Shalom. Shalom. Semua melambaikan tangan kita kepada Tuhan Yesus. Shalom. Damai sejahtera memenuhi kita semua. Dan juga selamat datang yang baru pertama kali datang di tempat ini. Kita menyambut dengan penuh sukacita dan kita boleh berbakti bersama-sama setiap minggu di sini. Haleluya. Siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan? Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Yang siap memuji menyembah Tuhan, kita mengangkat suara kita dengan penyembahan kita. Syukur, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, oh Tuhanku, Bapakku, Adonaiku, Elohimku, oh Father God. Kami terima segala kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kasih karunia-Mu dan juga cinta-Mu. Inilah kami Bapa. Kami datang dengan senap hati untuk memuji dan menyembah-Mu, Yesusku. Tidak nama lain di bawah kolong langit ini mendapat menyamakan manusia. Hanya Engkau satu-satunya, our God, our living God. Thank you Father. Thank you for your goodness. Thank you for your righteousness. Thank you for your faithfulness. Thank you Father. We love you, we love you, we love you so much. Tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Itu besar kasih dan anugerah-Mu buat kami. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Haleluya. We bless your holy name, Lord. You are our Father. Kami menikmati terus kebaikan-Mu Bapa. There is no one like you, Father. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes, Father. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ayo kita menerima kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Yes, Father. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
janji-Mu pagi hari ini Bapa. We are more the conqueror. Kita menerima kemenangan daripada-Mu. We receive your victory. Apapun itu terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama kami. Thank you for your wilderness. Kami tinggal terus dalam hadirat-Mu. Thank you for your presence, Father. We bless your holy name. The Lord bless you and keep you. Lift up your voice. May His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you Lord bless you. and keep you. Keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen, amen, amen. We give you praise, Lord. We love you, Father. Come on, Ganesa. Lord bless you. May His favor be upon you and 1,000 Bless you. generations and your family Yes. and your children Bless you. and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations and your family Yes, and your Father. children and their children and their children. May His favor be upon you. Yes, Lord. Generations and your family and your children And your children, and your children, may His favor be upon you and a thousand generations. And your children, and your children, and your children.
Biarlah berkat dari Allah Bapa, Ora syarara. Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kepada anak-anaknya pada pagi hari ini. Turun kepada keluarga kami. Turun kepada perusahaan kami. Turun dalam pelayanan kami. Turun dalam usaha-usaha kami. Turun atas anak-anak kami. Turun atas cucu-cucu kami. Turun atas keturunan kami. Diberkatilah akan kami semua di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah berkat dari surga, berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Nama Yesus dipermuliakan, nama Yesus diagungkan, nama Yesus ditinggikan pada pagi hari ini. Aku berkatakan berkat Bapa, berkat Anak, berkat Roh Kudus turun kepada kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu Bapa menghadapkan wajahnya kepada kita pada pagi hari ini, berkat, anugerah, kasih sayang, pertolongan, peluputan, kebaikan melimpahi kehidupan kita. Thank you Abba. Thank you Lord. Terima kasih untuk wajah-Mu Tuhan. Engkau hadapkan, Engkau sinari kami semua dengan wajah-Mu Tuhan. Tidak ada kutuk. Semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ada berkat kehidupan Tuhan berikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kita semua yang percaya menerima berkat Tuhan pada pagi hari, sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus Nancy, terus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapa rasa
Aku diberkati. Aku dilimpahi. Wow. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Thank you Lord. Kau aja atasku. Ayo Kanisa. Hanya kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajarkan Tuhan, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, bercinta selamanya. Katakan. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Oh Raja Mulia. Yes. You are Lord. Oh. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kebesaran-Mu Tuhan, Tuhan, Kau megah bagi Kau megah bagiku. segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. God's planning. Atasku Hanya. Kau yang layak ditinggikan. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Engkau ajaib. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber pengharapanku, layak berkuasa, bercinta selamanya. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Ajar Kau Tuhan, You are awesome. agung dan perkasa. Dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, Berkuasa. memerintah selamanya. Oh Yesus. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Tuhan, Mana suaranya? dan perkasa. Katakan. Katakan. Kau sumber kemenanganku, Kemenangan bagi kita. kuasa, Pemerintah selamanya. memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja Mulia. Ajar Kau Tuhan, Tuhan. agung dan perkasa. Perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
menjadi anak Tuhan Yesus, amin. Siapa yang bangga menjadi anak Tuhan Yesus? Saya melihat muka-mukanya, ya. Wow, menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita, Tuhan yang kita sembah dan kita agungkan. Saya panggilkan hambanya. Silakan duduk saudaraku. Bapak Joni Silitonga. Ada kesempatan dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu. Kita kadang-kadang berpikir kita mau diberkati Tuhan. Kita mau menerima janji-janji Tuhan. Tapi kita kadang-kadang lupa apa yang kita wajibkan kepada Tuhan. Apa yang harus ungkapkan kepada Tuhan. Pujian itu suatu ungkapan kita kepada Tuhan. Berdoa juga itu suatu ungkapan kita kepada Tuhan. Dan kita juga, kalau zaman dulu, orang mau memberi persembahan kepada Tuhan, mau memberi ungkapan syukur kepada Tuhan, dia harus membawa lembu-lembu yang tambun dan lembu yang tidak bercacat. Cacat sedikit aja nggak bisa. Itu perjanjian lama. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan, memudahkan kita dengan korbannya, dengan kematian Yesus, menggantikan kita. Dan kita, satu lagi yang kita kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Kita ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita harus membawa ungkapan syukur kita, korban syukur kita kepada Tuhan setiap minggu, setiap hari. Kadang-kadang juga kita berpikiran bahwa perpuluhan itu kita anggap remeh. Padahal itu juga milik Tuhan. Bukan milik kita. Dan Bapak Ibu, kita hari ini kita ungkapkan syukur kita. Ungkapkan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberi kita nafas kehidupan. Begitu juga kemudahan-kemudahan. Dan peluputan-peluputan. Dan kita diberikan kesehatan. Dan Bapak Ibu, ini kesempatan kita membawa korban syukur kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk memuji-muji-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami diberikan kesehatan Tuhan. Dan kami diberikan juga kemudahan-kemudahan dari Tuhan selama 1 minggu kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberikan juga sukacita damai sejahtera. Tuhan, saat ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami Tuhan. Korban syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui baik itu perpuluhan kami, nazar kami maupun korban syukur kami, di mana Engkau Tuhan telah melindungi kami, meluputkan kami dan memberikan kami kesehatan-kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terimalah korban syukur kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Joni Silitonga. Thank you for your love. You are the same God. The same God. Give thanks to you, Father.
I'm calling on the God of Jacob, Yes, Father. whose love endures to generation. I know that you will keep your covenant, Lord. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, Lord. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your Faithfulness to me. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. Yes, Father. I know with you all things are possible. Yes, Lord. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I got my own giant. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your You are the same God. You never change. You never change. You are the same God. Thank you, God. You heard me. Your children now. You heard your children then, you hear the children now. You are the same God. You are the same You God. are the same God. You answer prayers then. You will answer now. You are the You answer. are the same God. You are the same God. You are providing now. Yes. You are providing Yes. now. You are the same. You are the same God. You are the same God. You are the power. You move. You move. You are the same God. You are the same God. You
Amen. Rock of Ages. Our God, our Lord, our Savior, our Redeemer. Allah yang menebus kami pada saat itu dan Allah yang menebus kami pada saat sekarang ini. Allah yang memberkati kami pada saat itu dan Allah yang memberkati kami pada saat sekarang ini. Allah yang membebaskan bangsa Israel pada saat itu dan Allah yang membebaskan kami pada saat sekarang ini. Allah yang menyembuhkan dan membangkitkan orang mati pada saat itu. Allah yang menyembuhkan dan membangkitkan orang mati pada saat sekarang juga Tuhan. Engkau Allah kami, Rock of Ages. Terima kasih Engkaulah Alfa dan Omega itu, yang awal, yang pertengahan dan yang akhir. Dan Engkau tetap ada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Allah kami hidup. Kami bersyukur karena Allah kami berkuasa. Kami bersyukur karena Allah kami agung dan mulia. Dan Allah yang sama yang menerima semua syukur, pujian, dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Allah kita yang hidup. Terima kasih tim Praise and Worship. Terima kasih Bu Nancy, luar biasa. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Pujian penyembahan yang sangat powerful ya. God is so good. Amin. Bapak Ibu, tahu gak kalau Allah kita hidup? Amin. Allah kita Alfa dan Omega, Allah kita tahu semuanya. Minggu lalu saya nggak bisa hadir karena saya kurang sehat, Bapak Ibu sekalian. Tapi Allah kita, Allah yang tahu dari 1 bulan sebelumnya bahwa pada saat minggu lalu saya akan sakit. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Minggu lalu adalah awal minggu setiap bulan kan, ya kan? Dan awal minggu setiap bulan kita ada perjamuan kudus. Dan setiap minggu, di awal minggu setiap bulan, tidak pernah sekalipun kita mempunyai pembicara dari luar. Selalu kita ada pembicara yang dari dalam karena kita juga ada tema baru dan sekalian kita ada perjamuan kudus. Tapi khusus untuk minggu kemarin, kira-kira 1 bulan yang lalu, pembicara firman Tuhan sudah siapkan Bapak Ibu sekalian. Jauh-jauh dari India Bapak Ibu sekalian. Namanya Roy Markara. Dan saya biasanya gak pernah kasih Bapak Ibu sekalian. Gak pernah setiap awal minggu, setiap bulan minggu pertama, itu pasti acara di mana kita akan perjamuan kudus, kita akan masuk dalam tema yang baru dan selalu pembicaranya harus dari dalam. Tapi I don't know how and why, kenapa bulan yang lalu Tuhan ingatkan bahwa nanti bulan Mei, minggu pertama, pembicaranya adalah Roy Markara ya. Saya bilang, ini kan minggu pertama Tuhan. It's okay, gak apa-apa. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, why? Kita baru tahu Bapak Ibu sekalian kenapa Roy Markara bicara kemarin. Karena saya sakit. Pak Daswar juga lagi gak begitu sehat istrinya. Ibu Friska juga sakit, Pak Rey juga sakit. Yang ada Om Joni sama Tante Nancy yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, our God is so alive Bapak Ibu sekalian. Allah kita hidup dan Dia tahu banget. Dia tahu sekali bahkan hal-hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Allah kita tahu, Dia mengerti in details Bapak Ibu sekalian. Itu Allah kita Bapak Ibu sekalian. Itu Allah yang kita sembah. Itu Allah yang kita tinggikan, itu Allah yang kita gantungkan kehidupan kita. Kalau Allah kita nggak tahu hal-hal demikian, ya untuk apa kita menggantungkan hidup kita? Tapi Allah kita seperti pujian tadi kita naikkan. Rock of Ages. Allah yang luar biasa. Amin Bapak sekalian. Tapi sekarang saya sudah sehat banget. Amin, Tuhan baik banget. Tuhan baik. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok pakai sakit segala sih Tuhan? Iya kamu istirahat dulu deh katanya. Kita perlu istirahat sekali-sekali Bapak sekalian. Amin. Tema kita bulan Mei is a living sacrifice. Living sacrifice maksudnya adalah satu persembahan yang hidup. Satu persembahan yang hidup.
Terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. Tema kita pada pagi hari ini, pada bulan ini, yaitu living sacrifice, satu persembahan yang hidup. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yuk kita berdoa dulu yuk. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan kau pakai hamba hanya sebagai penyalur akan firman Tuhan. Ini bukan firmanku, ini firman Tuhan. Aku berdoa, I make myself available for you Lord God, for you to use me. To become a blessing for every each of us. Untuk menjadi berkat bagi kami semua, setiap kami. Arahkan aku kemana aku harus berbicara, tuntun aku hanya keledai Tuhan. Yang engkau tunggangi, engkau arahkan kemana engkau mau. Ke kiri, ke kanan, ke depan, aku hanya menurut saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berbicara demikian. Karena itu saudara-saudara, saya pakai kata-kata sehari-hari ya. Karena itu saudara-saudara, untuk memperoleh kemurahan Allah, ya, demi kemurahan Allah, untuk memperoleh berkat Tuhan, untuk memperoleh kebaikan Tuhan, untuk memperoleh anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita langsung bertanya, loh ini apa sih maksudnya? Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini adalah kunci daripada kita untuk memperoleh berkat kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa demi kemurahan Allah, untuk memperoleh kemurahan Allah, untuk memperoleh keberkat Allah, untuk memperoleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Aku nasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kita akan berpikir ini maksudnya apa ya? Memberikan persembahan kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Bapak Ibu sekalian, saya tarik dulu ke cerita pada saat di mana Abraham disuruh oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak sebagai persembahan. Saya tarik dulu, sebelum saya bicara saya tarik dulu kita supaya kita mempunyai konsep pemikiran, konsep pengertian yang didasarkan dengan cerita Alkitab juga. Yuk kita baca dulu dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu saatnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya kasih sedikit latar belakang Bapak Ibu sekalian ya. Ishak ini adalah anak yang ke-8 dari Abraham. Ya enggak? Enggak. Ishak tuh anak satu-satunya Abraham. Abraham cuma punya satu anak Bapak Ibu sekalian. Dan dapatnya pun juga susah banget Bapak Ibu sekalian. Abraham mendapatkan Ishak pada umurnya yang sudah lanjut usia. Sudah opa-opa, so kakek-kakek, so opung-opung Bapak Ibu sekalian. Dan istrinya Sarah dikatakan sudah berhenti haid. Sudah oma-oma juga Bapak Ibu sekalian. So tua, sudah nggak mungkin secara logika.
Secara medikal, secara manusia tidak mungkin untuk Sarah mengandung. Tetapi justru di saat tuanya mereka mendapatkan mujizat di mana Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham dan Sarah. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian bagaimana sayangnya Abraham dan Ishak, Abraham dan Sarah kepada anaknya Ishak. Nah, lagi sayang-sayangnya begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang apa? Yang engkau kasihi. Tuhan sendiri tahu bahwa Ishak adalah buah hatinya daripada Abraham. Tapi Tuhan katakan, Abraham, take your only begotten son, bawa dia dan persembahkan dia menjadi korban. Dan apa kata Abraham Bapak sekalian? Nantilah Tuhan. Aduh Tuhan kan tahu ini satu-satunya anak saya kan Tuhan. No. Alkitab mengatakan waktu Abraham mendengarkan suara Tuhan, dia besok paginya dia langsung panggil bujangnya dua dan menyuruh mereka untuk mempersiapkan keledai, taruh ke kayu bakar dan bawa Ishak bersama-sama dengan mereka. Sorry, ada telepon dari restoran Andi Watung. Dia dengar lagi Bapak Ibu sekalian. Beb, jawabin dong Beb. Bentar ya Bapak, matiin dulu ya. Oh sorry banget. Gimana caranya nih matiin? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abraham pagi hari langsung bangun, mempersiapkan pelana, taruh di atas keledainya dan membawa Ishak dan dua pembantunya serta kayu bakar pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Di tengah jalan Ishak tanya, Abah, kayu bakar sudah ada, mana kurbannya? Hancur enggak? Bayangin. Anaknya Ishak nanya sama Abraham, Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah siap, kurbannya mana? Dan Abraham katakan, nanti kita akan ada di sana. Yuk kita baca ayat 11. Waktu sampai di Bukit Moria, Abraham menaruh di atas mezbah kayu bakar dan dia mengambil Ishak, anaknya yang tunggal satu-satunya yang dia kasihi Bapak Ibu sekalian. Dia taruh di atasnya dan dia ambil pisau dan dia mau matikan sebagai persembahan. Sebagaimana yang diinstruksikan. Ayat 11, tetapi tiba-tiba berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Bapak Ibu sekalian, esensi daripada persembahan yang Tuhan minta dari Abraham adalah Tuhan mau lihat apakah Abraham hidup takut akan Tuhan? Apakah Abraham hidup melekat kepada berkat yang Tuhan berikan kepadanya? Apakah Abraham hidup melekat kepada semua kegiatan-kegiatannya melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Di situ dikatakan apa? Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu,
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abram menamai tempat itu Tuhan menyediakan. God that provide, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya bersulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak secara harafiah berbicara mengenai kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan saja kepada Tuhan. Tapi di atas segalanya firman Tuhan berbicara mengenai ketaatan kita. Ketaatan kita atas perintah-perintahnya. Nah Bapak Ibu sekalian, ada perintah, ada ketaatan. Tapi sebelum ada perintah dan ketaatan, ada pengertian yang lebih dahulu yang perlu kita mengerti. Supaya kita bisa meresponi akan apa yang Tuhan perintahkan. Abraham, Bapak Ibu sekalian, bisa meresponi langsung membawa Ishak tanpa ragu-ragu karena dia tahu dalam pengalaman hidupnya bagaimana Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan memberikan Abraham keturunan bagaikan pasir di lautan. Abraham memegang janji firman Tuhan sehingga waktu Tuhan mencobai dia, di sini dikatakan Tuhan mencobai dia. Bukan Tuhan menggoda dia, tapi Tuhan mencoba untuk meningkatkan imannya. Tuhan mencobai Abraham supaya apa? Supaya Abraham Tuhan bisa melihat apakah Abraham hidup takut akan Tuhan atau tidak. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Abraham bisa meresponi apa yang diberikan oleh Tuhan, pencobaan yang Tuhan berikan. Abraham bisa responi because he understood his God. Dia mengerti akan Allah dia. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengerti akan Allah kita Bapak Ibu. Yuk kita baca lagi Roma 12. Sekarang saya kembali lagi ke Roma 12 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah ini sekarang, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan, supaya kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, esensi dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan, we need to understand, we need to know who our God is. Kita harus bisa mengerti dan kita mengenal dan kita harus betul-betul mengetahui Allah kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengerti Allah kita dengan logika kita, kita tidak pernah akan bisa mengerti Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau mengerti Allah kita dengan kemampuan manusia kita, kita tidak pernah akan bisa mengerti akan Allah kita Bapak sekalian. Karena itu firman Tuhan katakan supaya kita berubah oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? So that we
ada perubahan dari mindset pemikiran kita Bapak sekalian. About our God. About Tuhan kita. Kita harus bisa mengerti bahwa Allah kita nggak bisa melihat dengan logika kita. Bahwa Allah kita tidak bisa melihat dan mengerti dengan kemampuan manusia kita. Kita perlu apa yang namanya pikiran kita disesuaikan dengan pikiran Kristus. Pikiran kita yang sangat terbatas ini, bagaimana kita akan menampung kebesaran Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Enggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan, perubahan daripada pikiran kita, mindset kita, informasi yang selama ini kita sudah terima dari kita lahir, bahwa semua adalah sebab akibat dan logika yang secara logis. Itu harus dirubah dengan pikiran Kristus yang berlandaskan akan iman. Iman, apa artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa adjust pikiran kita to follow the thought of God. Bagaimana pikiran Kristus harus bisa kita mengerti dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Itu paling penting, paling penting. Paling penting supaya kita bisa change dari mindset kita, cara berpikir kita, adjust, mengikuti akan cara berpikirnya Tuhan. Yang saya tadi katakan Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kalau saya katakan enggak, pokoknya enggak. Minggu pertama pokoknya pasti harus orang dari dalam. Enggak boleh orang luar. Kalau saya enggak peka, saya enggak mengerti akan rencana Tuhan. Saya bilang, enggak, ini kan enggak mungkin. Ini sudah bertahun-tahun, setiap minggu pertama awal bulan harus orang dari dalam. Tapi waktu kita mengerti akan rancangan Tuhan, akan rencana Tuhan, waktu kita berserah kepada Dia, wow, kita akan lihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita Bapak sekalian. Bayangin, bisa tiga-tiganya yang biasa membawakan firman Tuhan bisa sakit Bapak Ibu sekalian. Bersamaan Bapak Ibu sekalian, minggu yang sama, waktu yang sama tiga-tiganya bisa KO Bapak Ibu sekalian. Tapi karena Tuhan tahu ini rumahnya dia, bukan rumahnya Nino, bukan rumahnya Joni, bukan rumahnya Meda, bukan rumahnya Daswar, bukan rumahnya Friska, bukan, ini rumahnya Tuhan. Dia tahu Bapak Ibu sekalian, oke, minggu pertama nanti, sekarang tanggal berapa sih? 14, tanggal 7, ambil orang luar ya. Loh kan tanggal 7 kan minggu pertama Tuhan. Gak apa-apa, ambil orang luar, siapkan orang luar. Untung saya mau dengar sama suara Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan luar biasa firman Tuhan minggu lalu. Amin. Siapa yang diberkati minggu Tuhan minggu lalu? Luar biasa Bapak Ibu. Itu loh maksudnya yang Tuhan mau. Supaya kita adjust our mindset Bapak Ibu sekalian. Our limited mindset. Di-adjust dengan mindsetnya Tuhan yang unlimited itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sewaktu Abraham menyerahkan Ishak sebagai persembahan. Sewaktu kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Terjadilah apa yang namanya komitmen. Terjadi apa yang namanya perjanjian. Covenant.
antara Allah dan Abraham. Karena aku melihat engkau hidup takut akan Tuhan. Karena aku melihat engkau hidup tidak mengutamakan yang lain. Tapi engkau hidup takut akan Tuhan. Maka aku akan memberkati engkau. Keturunanmu akan kuberkati. Bapak Ibu sekalian, kalau orang tanya sama saya, Pak Nino, apa sih kuncinya supaya bisa sukses? Jawaban saya, hidup takut akan Tuhan. Orang kan gak ngerti Bapak Ibu sekalian ya. Bukan Pak Nino, bukan maksudnya gimana sih bisa sukses, tips-tipsnya apa bisa sukses, apa kerja keras, apa malam kerja sampai jam 3 subuh, apa di kantor terus, atau apa Pak Nino. Saya akan tetap mengatakan kuncinya adalah takut akan Tuhan. Orang kalau mindsetnya belum dirubah, nggak akan bisa mengerti apa yang artinya takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mentaati firman-Nya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menomorduakan akan kenikmatan-kenikmatan dunia dan mengutamakan akan Allah kita. Itu yang namanya takut akan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk bisa mengerti itu, we have to change our mindset, Bapak Ibu sekalian. Cucu saya paling seneng kalau saya lagi cerita David and Goliath. Apalagi cucu saya yang nomor 2, yang lebih kecil. Kakaknya besar kan, dia agak pendek, agak kecil. Jadi dia seneng banget aja cerita David dan Goliath. Hai Papu, dia panggil saya, Opa dipanggil Papu. Papu, David and Goliath. Tell story David and Goliath. Baru saya mulai cerita David dan Goliath. David adalah anaknya yang tidak pernah dilihat. Karena apa? Dia selalu menjadi penggembala di luar. Dia orangnya kecil. Dia orangnya tidak dianggap, abang-abangnya semua besar-besar, tinggi-tinggi menjadi tentara bangsa Israel. Dia sama orang tuanya disuruh menggembalakan domba. Tidak dianggap, bahkan waktu Samuel mencari calon pemimpin, calon raja Israel. Waktu Samuel menanya Isai, ada anak-anakmu, firman Tuhan katakan ada perintah Tuhan untuk mengurapi salah satu anak-anakmu. Bawa ke sini semuanya. Isai langsung memberikan anak yang pertama, bukan anak kedua, anak ketiga. Ganteng, gagah semuanya. Secara manusia luar biasa kelihatannya, tapi tidak ada satupun. Lalu Samuel bertanya, sudah ini semua? Oh enggak, masih ada satu yang ketinggalan. Yaitu Daud. Dipanggillah Daud, Bapak Ibu sekalian, kemerah-merahan, kena panas matahari, mungkin bau keringat. Dan langsung Samuel mengatakan, ini dia untuk diurapi. Nah sewaktu saya cerita demikian, cucu saya mulai melihat. So David is small, oh Papu, yes David is small. Terus David mendapat satu kesempatan untuk menghadapi Goliath. Goliath is big, giant. Bayangin Bapak sekalian, Goliath, satu tentara yang sudah dilatih, sudah disiapkan sebagai petempur, sudah dilatih baik fisik maupun mental untuk menjadi tentara bangsa Filistin yang tidak terkalahkan. Waktu dia berdiri, tidak ada satupun tentara Israel yang berani maju menghadapi dia. Tapi waktu Daud melihat dia, Daud katakan, siapakah orang yang tidak bersunat itu yang berani melawan tentara sorgawi. Bayangin Bapak sekalian, bangsa Israel, tentara Israel semua takut, mindset mereka mengatakan, wow, as a logic,
He is big and we are small. As logic, dia satu kali lempar tombaknya, kita mati. Logik tidak mungkin kita menghadapi dia karena dia besar dan saya kecil. Tapi David come with a godly mindset, Bapak Ibu sekalian. Kakak-kakaknya bilang, lu ngapain di sini? Malu-maluin, pulang sana. Kakak-kakaknya juga punya mindset yang pada umumnya mindset rata-rata, bahkan mindset di bawah rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Tapi Daud datang dan dikatakan apa? Siapakah orang yang tidak bersunat itu yang berani mentertawakan pasukan kerajaan Allah? Mindsetnya beda, dia tidak melihat Goliat sebagai besar, tapi dia lihat Allahnya lebih besar yang beserta dengan dia. Dan what happened Bapak sekalian? Daud maju dan Goliat mengatakan, anjingkah aku? Anjingkah aku? Saya cerita sama cucu saya pakai perumpamaan. Ini Goliat segede gini, terus David segede gini. And then what happened Papu? And then what happened Papu? And then David just took out the sling. Dia mengambil ketapel, bayangin ketapel Bapak Ibu sekalian, melawan tombak dan perisai dan seluruh armor of tentara dipakai oleh Goliat. David cuman pakai ali-ali, David cuman pakai ketapel. And then what happened Papu? What happened Papu katanya. David start memutar ali-alinya. Dia katakan, apabila Allahku beserta dengan aku, tidak ada yang dapat melawan aku. Mindsetnya lagi. Bapak sekalian, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bang. Dan batu itu, psh, psh, bang. Persis kena foreheadnya daripada Goliat, dan Goliat langsung, waktu saya cerita sama anak cucu saya, dia lihat, wah Goliat kena, dan Goliat goyang sampai Goliat jatuh, dia tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yes. Because of David have God in his heart, kata cucu saya. Bapak Ibu sekalian, that's the mindset yang kita harus tahu. This world, dunia ini banyak sekali Goliatnya Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali Goliat-Goliatnya. Goliat dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Goliatnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak rubah mindset kita akan ikut tenggelam dengan Goliat itu. Kita harus punya mindset yang bisa mengatakan, wow, apabila Allah beserta denganku, siapa yang dapat melawan aku? Amin Bapak sekalian. Kata pemazmur mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Tapi aku bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka pakai kuda, mereka pakai kereta besi. Tapi kita hanya berpegang pada Allah kita. Dan firman Tuhan katakan apa? Mereka rebah dan jatuh. Tapi aku bangun, berdiri dan tetap tegak. Bapak Ibu sekalian. The world is getting crazy now Bapak Ibu sekalian. Dunia semakin menggila Bapak Ibu sekalian. Kalau kita pakai standar dunia juga sebagai anak Tuhan, kita tidak akan pernah bisa keluar sebagai pemenang. Dunia mengajar tentang kapitalisme. Tahu kapitalisme Bapak Ibu sekalian? Itu yang Amerika percaya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa mengumpulkan dana sebesar-besarnya, kekuatan sebesar-besarnya untuk kita, untuk privately. Dan kita bisa melawan semua orang kalau kita bisa menguasainya.
All about us, saya. Jadikan saya kaya supaya saya bisa menguasai yang lain. Kapitalisme. Tapi firman Tuhan katakan siapa yang mau menjadi terbesar, biarlah ia menjadi yang terkecil. Siapa yang menjadi pemimpin, biarlah dia menjadi hamba sebagai pelayan. Our mindset Bapak sekalian. Kalau kita tidak rubah mindset kita Bapak Ibu sekalian, we will never win in this world. Kalau kita tidak rubah mindset kita, kalau kita masih pakai logika kita dalam hidup ini, maka kita tidak akan bisa menang dalam dunia ini. Karena itu jauh hari Tuhan sudah ajarkan kepada kita, rubah mindset kamu. Jangan pakai logika, tapi pakai iman, percaya kamu. Kita harus punya iman Bapak Ibu sekalian. Kata firman Tuhan katakan, saya bilang sama, kita harus selalu bersukacita. Amin, bersukacita. Tapi kita lupa bersukacitanya. Bersukacitalah selalu, senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Maksudnya apa di dalam Tuhan? Maksudnya apa? Bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan bersukacita senang-senang aja, tapi kita bersukacita manakala kita mendeklarasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, saya gak bakal lama-lama. Udah kelamaan nih kayaknya nih. Tapi saya mau, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai believer, jangan kita pakai mindsetnya dunia. Tapi pakai mindset anak-anak Tuhan, yang Tuhan ajarkan. Pakai iman percaya kita. Kunci sukses adalah takut akan Tuhan, bukan kerja keras. Kerja keras comes second, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kunci sukses adalah kita berserah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Mazmur 37 mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Yuk, hari ini kita rubah mindset kita berpikir tidak seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, oleh dunia. Yuk kita pikir yang pertama kali adalah hidup takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan. Membawa tubuh kita sebagai persembahan, hidup kita sebagai persembahan. Artinya apa? Kita menyerahkan kehidupan kita dan kita akan memperoleh apa yang firman Tuhan katakan, kemurahan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Father God, thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dan Engkau sungguh amat sangat baik. Aku berdoa Tuhan, supaya pada hari ini kami boleh betul-betul lebih mengerti lagi akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh mengetahui apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pulang dari tempat ini, kami boleh berubah mindset kami. Dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak sekalian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Thank you. Firman Tuhan dalam Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan
dosa. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menerima perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sudah mati dan menumpahkan darahnya di kayu salib. Dalam perjanjian lama, daging dan darah korban melambangkan akan pengampunan. Dalam imamat, darah adalah nyawa atau kehidupan. Oleh karenanya firman Tuhan melarang kita untuk memakan atau meminum darah. Oleh karena dalam perjanjian lama, ritual penyembelihan korban hanya berlaku untuk pengampunan saja Bapak Ibu sekalian. Darahnya tidak boleh ikut dimakan atau diminum. Akan tetapi dalam perjanjian baru, di mana korbannya adalah Yesus Kristus Tuhan kita, maka yang kita peroleh bukan saja pengampunan. Kita peroleh waktu kita masuk dalam perjamuan kudus bukan saja pengampunan dosa, tapi adalah perdamaian dan kehidupan. Karena kita tidak saja makan dagingnya, tapi juga darah Yesus. Dagingnya sebagai pengampunan atas dosa kita, kemudian ada perdamaian, dan darahnya adalah kehidupan. Jadi waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan ini, ketahuilah bahwa kita bukan saja menerima atas pengampunan dosa-dosa kita, tapi kita hidup dalam perdamaian dan hidup dalam keberkatan. Mari kita berdoa. Bapa, kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Sebagaimana Roma 8 ayat 11 mengatakan, apabila roh Dia yang sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Kami semua siap untuk menerima berkat Tuhan. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama Bapak sekalian. Semua udah dapat? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita makannya dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak yang baik, terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang kami sudah boleh terima. Dengan iman kami katakan, tubuh dan darah Yesus kami terima menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Sehingga tubuh dan darah kami yang terbatas ini dibasuh, dibalut, dan ditinggali oleh tubuh dan darah Yesus yang tidak terbatas ini. Sehingga mindset kami tidak terbatas pada mindset manusia, tapi mindset kami diisi dengan mindsetnya Kristus yang unlimited itu Tuhan. Yaitu iman namanya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan. Dimanapun Engkau utus, kami jadi berkat. Thank you Lord. Thank you Lord.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Amin, kita diberkati semua. Tuhan baik. Amin Bapak sekalian. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oh God is you're so good. Tuhan terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Kami siap Tuhan Yesus untuk pulang dan menerima berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada berkat yang baru lagi yang Kau siapkan untuk kami. Dan kami akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, we thank you God for the beautiful service this very moment. Kami bersyukur untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk persembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk perjamuan kudus. Dan kami siap untuk pulang dengan berkat-berkat ini. Terima kasih Bapa. Mari jemaat kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom, hidupi dengan mindset yang baru, mindsetnya Tuhan. Amin. Thank you Pastor. You heard your children. You heard the children. You are the same God. You are the same God. You answer prayer. You are the answer now.
forever. Happy Sunday. Shalom. God bless you. See you next week. Amen.